Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program Live Report. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang bertugas di Kota Makassar. Ada Iksan di sana. Iksan, selamat siang. Siang. Baik, Tribuners, Iksan akan melaporkan terkait penyerangan Warkop Megazone ya. Itu terjadi pada hari Minggu kemarin ya, Iksan ya. Dan untuk lebih lengkapnya, Iksan langsung saja dilaporkan. Saya akan melaporkan sedikit terkait kronologi penangkapan terduga penyerangan di Warkop Megazone Jalan Topas Raya, Kecamatan Panakukang. Menurut laporan dari pihak kepolisian, kejadian bermula pada pukul 18.40 dan diduga ada sekitar 12 orang penyerang. Namun yang berhasil diamankan itu ada 2 orang dan 1 orang lagi itu dilumpuhkan dengan timah panas oleh salah satu polisi yang kebetulan pada saat kejadian berada di Warkop Megazone untuk melakukan buka puasa. Alasan petugas kepolisian ini melakukan tindakan terukur itu karena diduga ketika pihak kepolisian melakukan tembakan peringatan, pelaku pembusuran itu malah mengarahkan busurnya ke polisi yang bertugas, sehingga secara terpaksa pihak kepolisian melakukan tembakan di bagian kaki pelaku. Sekarang itu satu pelaku yang tidak mengalami luka ditahan di Polsek Panakukang dan satunya lagi sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan mendengar pernyataan langsung dari Kapolsek Panakukang untuk kronologi penangkapan 2 pelaku penyerangan Warkop tersebut. Baik. Kumpulannya kelompoknya mereka sampai terjadi penyerangan seperti apa? Jadi dapat saya jelaskan. Jadi tadi sekitar kurang lebih 18.40 datang ke Polsek Panakukang, salah seorang warga melaporkan bahwa telah terjadi penyerangan dan pengerusakan di Warkop Megazone di Topas Raya. Jadi tadi kronologisnya kurang lebih jam 18.30 ada sekelompok orang yang datang ke Warkop Topas Raya dan melakukan penyerangan dengan cara membentangkan membusur warga yang ada di sana. Kemudian setelah itu ada juga anggota yang sedang melakukan buka puasa di sana, sehingga anggota itu dengan melihat adanya warga yang terancam melakukan tembakan peringatan. Kemudian dari kumpulan atau sekelompok orang yang menyerang tersebut malah melakukan pengancaman dan penyerangan terhadap anggota itu, sehingga anggota tersebut tegas terukur. Untuk saat ini ada 2 orang yang kami amankan atas nama inisial Y dan R. Dari salah satu pelaku tersebut sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, dan untuk salah satu pelaku lainnya sedang kami lakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan, karena informasi memang kurang lebih 10-12 orang yang mendatangi warkop tersebut. Dalam insiden penyerangan ada korban terluka karena ada melepaskan anak panah. Untuk sampai saat ini kami belum temukan untuk korban yang terluka karena lemparan atau lontaran busur. Namun memang ada pelapor atau korban yang melapor kepada kami karena dia merasa terancam, dan dari pemilik warkop pun melaporkan warkopnya diserang oleh sekelompok orang tersebut. Penyelidikan di lapangan pemicunya apa sampai terjadi penyerangan? Jadi informasi awal memang sebelum kejadian penyerangan ada perkelahian di warkop tersebut, di parkirannya. Itu kami sedang selidiki para pihak siapa saja yang bersengketa ataupun bermasalah
sebelumnya itu. Untuk sementara yang ada laporan di Polsek Panakukang, satu laporan yaitu terkait pengrusakan dan pengancaman kepada pemilik warkop dan pengunjung warkop. Untuk pasal yang kami sangkakan sampai saat ini pasal 170, 336 KUHP. Untuk pelaku sedang kami lakukan pemeriksaan intensif dan yang satu sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Sepotong video yang disampaikan oleh baik. Untuk detailnya tadi sudah disaksikan bersama bahwasanya memang kejadiannya minggu kemarin dan tadi Iksan juga sudah mengirimkan videonya, bisa Tribuners saksikan bersama. Baik, Iksan, selain itu apakah memang saat ini belum ada tanda-tanda, kan katanya ada 12 ya dari kelompok penyerangan yang terjadi kemarin di Warkop Megazone dan baru 2 yang berhasil diamankan oleh polisi. Lantas ke 10 pelaku lainnya belum ada tanda-tanda atau jejak? Ya, tadi sempat mengkonfirmasi sedikit kepada Kasih Humas Polsek Panakukang dan Kasubag Humas Polres Tabes Makassar, Pak Edi, katanya belum ada update terkait hal itu. Tapi saat ini pihaknya sedang melakukan interogasi terhadap kedua pelaku yang sudah diamankan untuk mengetahui 10 peran masing-masing dari orang yang berhasil kabur. Tapi kata Pak Kapolsek tadi malam itu, dia belum memberikan status buron kepada 10 orang itu karena belum jelas status orang, belum jelas apa keterlibatan ke 10 orang tersebut saat terjadi penyerangan di Megazone. Baik, Iksan, itu kejadiannya kan kalau kita melihat Tribuners ya dari video yang beredar itu tiba-tiba ketika ada penyerangan langsung juga ada polisi yang melakukan penembakan ya. Ada yang salah satu pelaku yang ditembak karena mungkin melawan nasi jenisnya. Apakah memang situasinya saat itu ada polisi yang standby di sekitar warkop atau memang dengan cepat sigap ada warga yang melaporkan bahwasannya ada penyerangan atau seperti apa, Iksan? Kebetulan pada saat itu ada anggota Sat Narkoba Polda Sulsel yang melakukan buka puasa di Warkop Megazone tersebut. Dan memang diketahui bahwa warkop itu banyak petugas kepolisian yang sering nongkrong di situ. Jadi memang kebetulan saja ada polisi yang bertugas saat penyerangan warkop di sana. Iksan, apakah dalam penyerangan itu ada korban atau mungkin pengunjung warkop atau seperti apa, dan apakah ada korban lainnya mungkin yang mungkin bisa disampaikan juga kepada Tribuners? Ya, menurut keterangan dari pihak kepolisian sampai hari ini belum ada laporan terkait adanya korban yang terkena busur panah atau senjata lainnya saat penyerangan terjadi, karena memang hanya berlangsung singkat saja penyerangannya. Setelah dilihat ada busur panah yang tertembak itu, pihak Satpolda Sulsel itu langsung melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 kali, sehingga beberapa sisa dari penyerang tersebut itu memilih untuk meninggalkan lokasi. Baik, Iksan, terima kasih banyak atas laporannya, dan Tribuners untuk detailnya, untuk informasi terkait seperti apa perkembangan dari kasus ini, nantinya juga bisa diupdate di berita online Tribun Timur pastinya. Dan untuk Iksan, silahkan dilanjutkan liputannya. Untuk live report pada siang hari ini, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.